Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pernah suatu ketika Imam Al-Ghazali mengajukan 6 pertanyaan kepada murid-muridnya, di mana pertanyaan-pertanyaan beliau pada hakikatnya merupakan nasihat kepada kita. Pertanyaan pertama yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada muridnya, wahai murid-muridku, apa yang sesungguhnya yang paling dekat dengan kita? Lalu murid-muridnya menjawab, ada yang mengatakan bahwa yang paling dekat dengan kita ya Imam, yaitu saudara kita, orang tua kita, karib kerabat kita, dan sebagainya. Imam Al-Ghazali tidak menyalahkan apa yang dijawab oleh murid-muridnya. Namun beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, kullu nafsin za'iqatul maut, bahwasannya semua yang bernyawa pasti akan menjumpai kematian. Kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sebagai manusia hendaknya selalu waspada, mawas diri, karena kematian tidak akan pernah kita ketahui kapan dan di mana, dalam keadaan apa kita akan mengalaminya. Oleh karena itulah, sebelum ajal menjemput kita, mari kita persiapkan diri kita dengan bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Kemudian pertanyaan kedua yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada muridnya, wahai murid-muridku, apa yang jauh dari kita? Lantas muridnya ada yang menjawab, yang paling jauh dari kita ya Imam adalah bulan. Ada juga yang menjawab yang jauh dari kita adalah matahari, bintang. Bahkan ada yang menjawab yang jauh dari kita ya Imam adalah negeri Cina. Kalian benar. Namun sesungguhnya yang paling jauh dari kita adalah masa lalu. Karena masa lalu tidak akan pernah kita bisa ulang. 1 menit masa lalu yang berlalu lebih jauh daripada 1000 tahun yang akan kita songsong. Oleh karena itulah, jangan sampai kita terlena dengan waktu yang ada pada diri kita. Selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di dunia ini, mari kita pergunakan waktu yang ada ini untuk hal-hal yang baik. Mari kita isi dengan berbagai macam amaliyah kebaikan
Jangan sampai waktu yang kita lalui berlalu begitu saja. Jangan sampai waktu yang kita lalui tidak kita manfaatkan dengan cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya sesungguhnya manusia itu senantiasa selalu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebaikan, dan orang-orang yang senantiasa saling nasihat menasihati di dalam kebaikan, kebenaran, dan kesabaran. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pertanyaan ketiga yang diajukan oleh Imam Al-Ghazali kepada muridnya, yang pada hakikatnya pertanyaan tersebut adalah pertanyaan untuk kita semua, ialah apa yang paling besar di dalam dunia ini. Kemudian murid-murid Imam Al-Ghazali pun menjawab, yang paling besar di dunia ini ya Imam adalah gunung. Ada juga yang menjawab yang paling besar di dunia ini adalah matahari. Kalian benar, jawab sang imam. Namun sesungguhnya yang paling besar di dalam dunia ini adalah hawa nafsu. Karena hawa nafsu, apabila kita tidak mampu mengendalikannya, maka hawa nafsu akan mendorong kita manusia untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini. Namun hawa nafsu yang apabila kita manfaatkan dengan baik, maka hawa nafsu akan mendorong kita kepada kesuksesan, baik kesuksesan di dalam kehidupan kita di dunia dan kesuksesan di dalam kita menyongsong kehidupan di akhirat. Oleh karena itulah, jangan sampai kita diperbudak oleh hawa nafsu. Jangan sampai kita terpedaya oleh hawa nafsu. Jangan sampai hawa nafsu ini menggelincirkan kita kepada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawa nafsu yang tidak bisa kita kendalikan akan menjerumuskan kita kepada lembah kehinaan. Banyak orang yang karena memperturutkan hawa nafsu tanpa dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah, membuat dia buta. Seorang pejabat yang memperturutkan hawa nafsu tanpa diiringi dengan bekal iman dan takwa kepada Allah, akhirnya jabatan yang diamanahkan kepadanya justru menjerumuskan dia kepada lembah kehinaan, menjerumuskan dia kepada perilaku-perilaku yang tidak baik, melakukan korupsi dan sebagainya. Oleh karena itulah, pesan dari Imam Al-Ghazali tentang hawa nafsu ini, mari kita jadikan renungan. Jangan sampai kita diperbudak dan diperdaya oleh hawa nafsu. Pertanyaan keempat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, apa yang paling berat di atas muka bumi ini? Ada murid yang menjawab, yang paling berat adalah baja ya Imam. Ada juga yang menjawab yang paling berat adalah besi ya Imam. Imam Al-Ghazali pun tersenyum dan meluruskan jawaban dari murid-muridnya. Sesungguhnya yang paling berat di atas muka bumi ini adalah amanah. Karena banyak orang yang diberikan amanah, namun dia khianat. Seharusnya dia melaksanakan ibadah amanah yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya, namun justru amanah yang dipercayakan kepadanya dia salah gunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah
qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqud dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasannya Allah hendak menjadikan khalifah di atas muka bumi ini. Lalu malaikat pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi? Yakin manusia yang akan berbuat kerusakan dan pertumpahan darah. Padahal kata malaikat, kami senantiasa mengingatmu, bersujud dan mensucikanmu ya Allah." Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bertujuan untuk menjadi khalifah di muka bumi, dan manusia diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dan melestarikan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah amanahkan kepadanya. Selain itu, tujuan manusia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah dan mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ketika kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah fil ardh, mari kita laksanakan amanah yang Allah berikan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai Allah murka ketika kita diberikan amanah namun kita ingkar, kita khianat, dan kita tidak menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Di dalam kehidupan sehari-hari, jangan sampai ketika kita diberikan amanah berupa jabatan, justru jabatan menjauhkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jabatan yang diamanahkan kepada kita justru untuk menyengsarakan orang lain. Ketika kita diberikan amanah berupa ilmu pengetahuan, jangan sampai ilmu pengetahuan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini justru kita salah gunakan untuk membodoh-bodohkan orang lain. Jangan sampai ketika kita diberikan amanah berupa harta, benda, kekayaan, justru kita semakin larut dan sombong terhadap harta dan kekayaan yang kita miliki. Dan ketika kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup, untuk masih bisa bernafas, jangan sampai sisa usia kita ini justru kita manfaatkan untuk kemaksiatan. Pertanyaan kelima yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, apa yang sesungguhnya yang paling ringan di atas dunia ini?" Satu persatu muridnya menjawab, "Yang paling ringan di atas dunia ini ya Imam adalah debu." Ada juga yang menjawab, "Yang paling ringan di atas dunia ini adalah angin ya Imam." Ada juga yang menjawab, "Yang paling ringan adalah kapas ya Imam." Imam Al-Ghazali pun tersenyum lalu meluruskan jawaban dari murid-muridnya. "Sesungguhnya ketahuilah wahai murid-muridku, yang paling ringan di dunia ini ialah meninggalkan sholat. Karena banyak dari kita yang karena alasan sibuk, karena alasan rapat dan sebagainya, ketika azan berkumandang,
kita melalaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita dengan beraninya meninggalkan sholat yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita jalankan dengan segera. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah sholat kepada Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj mempunyai makna bahwasanya sholat adalah mempunyai nilai keutamaan yang harus dilaksanakan oleh kita selaku makhluk yang mengaku hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dicap oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang merobohkan agama ini karena kita lalai dan bahkan kita meninggalkan sholat. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin." Sesungguhnya sholat itu tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan sholat maka ia telah mendirikan agama. Dan sebaliknya, apabila kita meninggalkan sholat maka kita sesungguhnya adalah orang yang mempunyai kontribusi untuk merobohkan agama ini. Jangan sampai kita termasuk golongan yang disinyalir oleh Rasulullah SAW sebagai orang-orang yang merobohkan agama ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Dan di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya sholat adalah penentu kelak di hari yaumil akhir diterima atau tidaknya amal kita yang lain. Inna awwalu ma yuhasabu bihi abduhu yaumal qiyamah as-salatuhu fa in qubilat tuqbila anhu sa'iru amalih wa in rudda anhu sa'iru amalih. Bahwasanya salat adalah amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila amal salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah amal-amal kita yang lain akan Allah terima. Dan sebaliknya, apabila sholat kita tidak diterima oleh Allah, maka amaliyah kita yang lain akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ke-6 yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya. Wahai murid-muridku, apa yang paling tajam di atas dunia ini? Lalu murid-murid Al-Imam Al-Ghazali pun menjawab secara serentak, yang paling tajam di atas dunia ini ya Imam adalah pedang atau pisau. Imam Al-Ghazali tersenyum mendengar jawaban dari murid-muridnya. Kemudian dia berkata, yang kalian sampaikan itu benar wahai muridku. Namun ketahuilah, yang paling tajam di atas dunia ini adalah lidah. Pepatah Arab pernah berkata bahwasanya apabila pedang atau pisau melukai tubuh kita, masih ada harapan sembuh. Namun ketika lidah melukai hati, hendak kemana obat dicari. Oleh karena itulah, mari kita jaga lisan kita untuk senantiasa kita gunakan untuk berkata yang baik-baik saja. Apabila kita tidak mampu untuk berkata baik, maka hendaklah kita diam. Karena semua anggota tubuh yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pergunakan sisa usia kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sisa usia yang Allah berikan kepada kita ini justru melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya untuk menyongsong hari akhirat
yaitu hari di mana hari yang akan penuh dengan keabadian, yang nantinya kita akan kekal di dalamnya. Jangan sampai kelak di hari akhir kita akan mendapatkan catatan-catatan amal keburukan semasa kita hidup di dunia. Oleh karena itu, selagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita hiasi catatan-catatan kita dengan amal-amal kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa kepada Allah semoga kelak ketika kita menutup mata kita, ketika ruh berpisah dari jasad kita, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Demikianlah saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekelumit nasihat, pertanyaan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, yang pada hakikatnya ini bisa kita jadikan sebagai nasihat kepada diri kita untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, mari kita sikapi kehidupan kita di dunia ini dengan tetap berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk senantiasa selalu berada pada jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhoi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.